Ibu-ibu sekarang kadang-kadang tidak begitu. Pas ada anak sakit dia foto. Foto habis dia upload baru dia tulis begini, Dede sakit. Cepat sembuh ya, mama sayang Dede. Habis itu anak punya foto satu, dia punya mama punya 30. Itu yang sakit dia punya mama sebenarnya. Kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam bapak begini tidak bisa. Kok Pak Pendeta yakin sekali? Iya. Kenapa? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak saja bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kali ini kita kembali akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH dengan tema Melangkah Terus dengan Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup, kita diajak untuk tetap melangkah dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia selalu menyertai dan memimpin kita. Marilah kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini waktu terbaik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini, dalam semangat tema melangkah terus dengan iman, saya ajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang di luar semuanya shalom. Semuanya shalom. Terus melangkah dengan iman. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat ini. Jemaat. Dari rasa bahasa lebih suka disebut anjing atau domba? Lebih suka disebut anjing atau domba? Yakin? Tapi dua-dua binatang itu. Nah, tapi tidak apa-apalah, dari rasa bahasa memang orang lebih suka disebut domba. Baik saudara-saudara, ini sebuah kisah yang menarik untuk kita memberi jawab terhadap tema ini, saudara-saudara, bahwa perempuan ini mengikuti Yesus dan murid-muridnya karena anaknya sakit. Yang jelas saudara-saudara bahwa orang tua itu biasa tidak tenang kalau anaknya sakit. Orang tua dulu, ibu-ibu, apalagi ketika anak-anaknya sakit, mereka bisa tulis pada diari mereka tulis begini, "Tuhan, kalau Tuhan berkenan dengan dia yang sakit, tapi saya yang sakit." Betul? Tapi kemungkinan besar itu ibu-ibu dulu. Ibu-ibu sekarang kadang-kadang tidak begitu. Pas ada anak sakit dia foto. Foto habis dia upload baru dia tulis begini, "Dede sakit."
Cepat sembuh ya, mama sayang dede. Habis itu anak punya foto satu, dia punya mama punya 30. Itu yang sakit dia punya mama sebenarnya. Nah saudara-saudara, yang menarik bagi orang tua adalah kalau anaknya sakit yang dia butuh sembuh. Caranya mau seperti apa, yang penting sembuh. Tapi yang menarik dari perempuan Kanaan ini adalah dia ikut Yesus sambil berteriak-teriak. Pada jarak tertentu murid-muridnya bilang begini, perempuan ini mengikuti kita dari belakang. Kalau boleh Tuhan menolong dia, atau pakai bahasa hari-hari, kalau memang tidak mau tolong, suruh saja dia pulang. Untuk apa dia ikut-ikut kita berteriak dan engkau diam-diam? Tuhan Yesus bilang tidak. Saya hanya diutus untuk domba Israel yang hilang. Saudara-saudara, perempuan ini datang kepada Yesus. Dia dengan menyembah, dia katakan, tolonglah aku, tolong. Tidak baik kalau roti yang disiapkan untuk anak-anak dibuang kepada anjing. Dan perempuan ini bilang, tapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Kira-kira kronologinya begitu. Tapi saudara-saudara, di awal saya ingin sampaikan ini. Ketika Yesus menyebut, tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak-anak dibuang kepada anjing. Kata anjing yang dipakai itu, Tuhan Yesus pakai kata yang berbeda ketika dia bercerita tentang Lazarus dan orang miskin itu. Anjing yang jilat-jilat borok-borok dari orang-orang miskin itu, waktu itu Yesus sebutkan dengan kata kuon. Kuon itu anjing liar, tidak punya pemilik. Dia mengais dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lain. Dia berpindah-pindah, kemungkinan dia luka-luka kiri kanan. Mungkin tidak enak dibuat RW itu anjing. Iya, luka-luka. Anjing seperti itu disebut kuon. Apa? Tapi untuk perempuan ini Tuhan Yesus tidak menyebut kuon, tapi Yesus menyebutkan kunarion. Kunarion itu apa? Anjing mungil kecil. Anjing yang disenangi sekali, tinggal di dalam rumah. Dia sakit bawa ke dokter. Ada yang punya anjing begitu di rumah? Ada? Ada yang lebih dari 2? Boleh kasih saya 1? Oh tidak boleh. Ya. Yesus menyebutkan tidak baik kalau roti yang disebabkan untuk anak-anak dibuang kepada kunarion, anjing mungil kecil yang ada di dalam rumah, yang bersih, yang baik, yang manis, yang lucu itu. Sekarang saya mau tanya, masih konsisten? Saudara lebih suka disebut anjing atau domba? Masih konsisten? Saya lihat saudara mulai berubah sedikit. Untuk apa jadi domba tapi main lompor di luar? Domba Israel tapi hilang. Ini anjing yang tinggal di dalam rumah tuannya. Menurut teks tadi, bahkan dia makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi domba Israel tapi hilang. Jadi orang percaya tapi tidak percaya Yesus Kristus. Kenapa lihat saya? Tetap anjing atau domba? Mulai berubah. Saudara-saudara, salah satu ciri dari orang yang tidak beriman adalah berubah-ubah. Mudah-mudahan dia berubah makin baik dari satu hari ke hari yang. Karena itu saudara-saudara, perempuan ini dia yakin sekali bahwa dia meyakini, dia tahu bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu. Dia dengar kisah tentang Tuhan, dia mendengar dan dia percaya. Banyak orang dengar tapi tidak percaya. Kita dengar belum tentu percaya. Amin. Yang menarik, dia punya anak ini sakit. Saya mau bicara 2 di sini, saudara. Pertama, disampaikan dengan baik. Ini anak kerasukan setan dan sangat menderita. Jemaat, jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Ulang. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita takut setan, kadang-kadang. Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Yakin? Benar-benar yakin? Berarti perang lawan setan, setan kalah. Awas dia dengar. Jemaat, kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah lawan setan. Amin. Jemaat, iblis takut pada doa orang percaya, kata firman, betul? Paulus nasihat jemaat di Efesus, doa orang percaya itu seperti panah-panah api yang tembak itu roh-roh jahat di udara. Orang takut itu setan yang kita doa. Tapi ada banyak ibu-ibu hamil di NTT. Tidak di sini. Itu pun tidak semua juga, sedikit saja. Ada banyak ibu hamil keluar malam tidak berdoa. Dia ambil paku 10 cm taruh di.
Di Bali ada begitu. Itu ibu ada di sini. Siapa punya istri? Mulut kita bilang setan takut kita, kenyataan dari tingkah laku itu kita takut setan. Betul? Saudara, kalau saudara lihat anak-anak kecil umur 1 tahun atau berapa bulan lah begitu, itu anak sudah montok bagus-bagus lagi, menggemaskan lagi. Wih, orang-orang kepingin cium sekali karena dia sangat menggemaskan. Celana bagus, baju bagus, kancing ada 3. Biasa dia punya mama tambah apa di sini? Itu tambah apa? Itu tambah apa? Itu tambah itu supaya apa? Itu tadi kamu bilang setan. Mengerikan ini orang-orang yang katanya beriman ini. Pendeta kalau khotbah-khotbah begini tiba-tiba cicak bilang, rame-rame mereka bilang, cicak menyahut. Kita percaya Tuhan atau percaya cicak? Tuhan atau cicak? Lalu kenapa bilang cicak menyahut? Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Aduh, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis. Jemaat, Alkitab bilang satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal. Kerja. Ini orang beriman ini, kita tadi soal. Jemaat, satu hari minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun. Di NTT itu kan hujan sedikit kan intensitasnya, takut musim kekeringan di musim berikutnya. Terus dengan beberapa orang saya bilang begini, hujan belum turun ya. Orang bilang, proyek pak, proyek. Jadi saya heran apa urusan proyek dengan hujan. Terus mereka bilang begini, pak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak, jadi orang tutup hujan. Orang jadi saya tanya, oh hujan bisa ditutup? Iya, bagaimana cara? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah, masuk akal, bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan begitu. Saya bayangkan mungkin awan gelap itu tembak pakai laser kah, atau pakai efek kaca pantulkan cahaya. Saya bayangkan begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka bilang, permisi bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa ini? Kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung, 1. Ya saudara lihat, semua orang beragama, beriman katanya, menjadi Kristen, percaya Tuhan, belum tentu. Sebagai pendeta ini kami jalan-jalan, terus ada yang telepon, Pak Pendeta Yandi, yuk singgah dulu. Di mana? Rumah sakit. Kenapa? Istri kah, suami kah, anak kah, orang tua kah? Ada sakit. Oke, kita pergi. Mereka bilang, sabar, ada pendeta datang. Doa dulu, doa. Pas kami doa habis, mereka bilang begini, Pak Pendeta, ini obat. Ya kalau itu obat begini, suruh saya berdoa supaya apa? Mulut kita mengaku Yesus, hati kita belum tentu percaya kepadanya, belum tentu. Amin. Oke, saya mau tanya kita dulu, yang yakin masuk surga boleh angkat tangan. Separuh kaget-kaget, jauh turun. Yang tidak yakin masuk surga boleh angkat tangan. Oke, yang tidak tahu dia yakin kok tidak angkat tangan. Saudara tahu, bertahun-tahun kita belajar tentang surga dari pengorbanan Kristus. Bertahun-tahun orang melayani saudara, tapi kemudian dia tidak meyakini apa yang dia sampaikan. Dia tidak meyakini apa yang dia doakan, apa yang dia dengar. Lalu kita sebut kita beriman. Itu jadi soal kita. Karena itu saya mau bilang pada saudara-saudara demi nama Tuhan, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu nilai. Banyak orang beragama. Kekristenan itu saudara-saudara punya 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 1, beragama tapi tidak beriman. Ada agama tapi tidak beriman. Orang baptis dia baptis, orang sidi dia sidi. Di sini ada. Betul. Laki-laki atau perempuan? Saudara-saudara,
Ini Indonesia, agama di Indonesia diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Kita punya KTP harus tulis agama. Semua orang menjadi beragama, beriman belum tentu. Kedua, tingkatan pertama tadi apa? Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat itu bagus, bagus sekali. Tapi kalau dia tidak berbuah, saudara, tiap hari dia bicara tentang masa lalu. Diberi kesempatan bicara, dia bilang, waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat, dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Pindah lagi ke satu tempat, dia ulang, waktu tahun 1970. Satu saat dia baru berdiri, orang baku korek bilang, 1970. Di eklesia ada begitu. Dia ada di sini sekarang. Dia pakai baju warna apa? Dan nanti kamu bagus. Bertobat, subaik, tapi tidak berbuah. Yang paling tinggi dalam kekristenan. Pertama tadi apa? Kedua? Bertobat tapi tidak berbuah. Yang ketiga yang paling tinggi adalah berbuah. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Saudara, ini suara hilang-hilang, macam sinyal putus-putus itu. Ulang, jemaat. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Jemaat, pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Bali paksa pohon mangga berbuah? Pakai ancam-ancam begitu, pernah? Di pohon, yang cari makanan bagian pohon apa? Dia kirim kemana? Ke daun lewat? Di daun ada proses apa? Kemudian dikirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya buahnya ada, tapi buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Pisang plastik? Alpukat plastik? Enak? Anak sekolah minggu saja tahu Yesus pokok dan... Saudara tidak tahu lagu ini? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Yesus lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Kau akan ya, itu tanda orang beriman. Lebih lagi, jemaat. Lalu Yesus bilang, ibu, ini bagian yang kedua yang saya mau bicara. Ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu anak itu sembuh. Itu anak sembuh karena? Itu anak sembuh karena? Yakin? Benar-benar yakin? Berarti itu anak sembuh karena iman, betul? Tidak betul. Pak Pendeta, kok bisa begitu? Iya, kalau memang itu anak, itu ibu punya iman sudah sangat besar dan dapat menyembuhkan sakit dari anaknya, dia cari Tuhan Yesus untuk apa lagi? Kalau imannya sudah sebesar biji sesawi dan dapat memindahkan gunung ke laut, dia cari Tuhan Yesus untuk apa lagi? Jemaah, itu anak tidak sembuh karena iman. Itu anak sembuh ketika Tuhan Yesus bilang begini, maka jadilah. Sama-sama, maka jadilah. Saudara boleh beriman, tapi kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Betul? Betul? Pak Pendeta, kalau begitu di mana fungsi iman? Iman adalah jalan yang membawa orang dengan persoalan mereka datang kepada Tuhan. Iman itu apa? Jalan yang membawa kita dan masalah kita datang kepada Tuhan. Selanjutnya, keadaan kita bukan ditentukan oleh iman, tapi siapa tentukan? Tuhan. Saudara punya masalah? Jemaat punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 24, kenyataan 34. Masalah kok bukan?
Orang yang punya masalah, dia bawa datang kepada Tuhan. Amin. Orang yang beriman itu kalau ada masalah, iman adalah jalan yang membawa dia datang kepada Tuhan. Orang yang tidak beriman, dia bawa dia punya masalah ke polsek. Di sini ada suami istri yang biasa bertengkar, berkelahi. Ada kok tidak? Ada. Dorang dua ada di sini. Pakai seragam. Orang yang beriman tahu kalau ada masalah datang kepada siapa? Yang tidak beriman bawa masalah rumah tangganya ke polsek mana? Itu kita punya surah. Jemaat, kalau ada bis jalan dari sini ke mana? Pokoknya kalau ada bis jalan dari sini ke sana, terus waktu itu kecelakaan, tinggal 2 orang selamat, 1 orang beriman, 1 bukan orang beriman. Yang beriman akan mengatakan, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Saya mau tanya kita dulu, di eklesia ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Untung Tuhan atau untung saya? Untung? Yakin? Kita uji. Satu saat Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak bicara yang 2. Yang pertama, menyangkal diri, itu artinya bukan saya, tapi siapa yang bangun ini GPIB Eklesia? Siapa yang bangun? Saudara ke Lemas itu. Siapa yang bangun ini? Tukang. Saudara, waktu kita tanya, siapa bangun itu gereja? Yang beriman akan bilang Tuhan, padahal kita yang jadi ketua panitia pembangun. Kita yang sibuk bawa ini amplop pembangunan, kasih di semua jemaat, terus mereka marah-marah mau kasih kita. Waktu ditanya, siapa yang bangun? Bukan saya, tapi bayangkan kalau saya tanya, siapa bangun GPIB Eklesia? Terus dia jawab, bukan saya, coba cek saja. Ini dia mereka. Sombong mulai ada di situ itu. Betul? Di Eklesia ada yang begitu? Ada betul? Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ya itu. Ada orang miskin, orang sakit-sakitan, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, datang kepada saudara. Saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Berita itu sampai ke telinga saudara. Kira-kira apa yang akan saudara bilang? Itu hari datang sini sudah mau mati, Pak. Untung. Kok tadi bilang untung Tuhan? Saudara lihat, iman membawa kita datang kepada Tuhan. Sampai di Tuhan, Tuhan ikut kita punya mau? Tidak. Manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Berapa kondisi? 1, kita mau dan Tuhan juga mau. Pernah alami? Kita mau, Tuhan mau, pernah alami? Saudara senang kan bersaksi di mana-mana toh? Tapi ada kondisi kedua. Kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Saudara merindukan sesuatu, berdoa, Tuhan tidak mau. Pernah alami? Lalu saudara buat apa? Kecewa kan? Saudara marah-marah? Beberapa orang berhenti berdoa. Dia bilang, untuk apa kita berdoa? Kita doa-doa sama itu orang yang di sebelah sana, tidak pernah gereja tapi hidup kok bagus, ganti-ganti mobil tiap hari, Grab. Kita kecewa. Ada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga di mana Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pernah alami Tuhan mau tapi kita tidak mau? Saya kasih contoh, saya pakai contoh. Misalnya ada majelis jemaat, orang tidak baku enak satu daya lain. Di GPIB Eklesia ada begitu? Ada. Ini anak dong, ini dong. Hati-hati kamu bicara. Terus mereka agak tidak enak ini, baku marah. Terus Tuhan bilang, hehehe, saling mengampuni. Kamu harus saling mengampuni. Kita mau ampuni Tuhan, saya mau ampuni dia. Tapi kalau ingat yang ini, pernah. Betul atau tidak?
Saudara pernah terluka karena seseorang? Pernah? Dia ada di sini. Coba lihat dia, coba. Saudara kan tidak aman kan? Terus Tuhan bilang begini, ampuni, saling ampuni. Saudara tahu, pengampunan dan pendamaian itu datang sekaligus. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kita mau marah buat apa? Kita sudah tua-tua begini ini. Dia mau datang pun silahkan, rumah ada. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Pernah dengar? Ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu banyak terjadi di anak-anak kecil. Anak kecil itu kalau mereka main kelereng terus berkelahi, dia punya orang tua bilang, damai. Ayo damai. Ini kau saudarain, damai. Nah kita nih kalau berdamai kan biasa jabat tangan toh. Itu dia punya cara jabat tangan tuh. Kami di NTT itu kan pakai cium hidung kan. Cium. Ini yang kau punya saudara. Besok-besok yang kau sakit bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo. Itu dia punya cara cium dong. Berdamai. Tidak tulus. Oke, lanjut jemaat. Saudara masih percaya bahwa dalam iman itu Tuhan menyertai saudara? Amin. Ada mujizat. Saudara ingin menikmati itu? Saudara waktu bawa datang kepada Tuhan, biarkan Tuhan mengatur sesuatu dan tidak usah atur Tuhan di situ. Biar Tuhan bekerja. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani kira-kira 1,5 tahun di Alor. Di sini ada orang Alor? Mantap lah. Ini kita dan kita jadi. Oke. Saya di Alor. Saya rindu mau ketemu satu jemaat, satu rumah tangga, bukan satu. Pokoknya saya pergi malam. Jam 9 saya sampai di sana. Orang sudah tidur, jadi saya marah. Sedu sudah tidur. Jadi besok jam 10 baru saya datang. Saya datang orang sudah banyak-banyak di rumah itu. Saya bilang, jemaat, kamu banyak-banyak di sini kenapa? Bapak, ibu di ini rumah sudah mati. Tahu mati? Tahu mati kok tidak? Meninggal itu yang mati kok tidak? Dorang sudah kasih mandi, ini ibu sudah pakai kebaya bagus-bagus, kasih tidur di dalam satu ruangan dalam rumah mereka. Saya datang begini, dia pun suami tahu saya datang. Dia pun suami keluar bawa anak mereka 3 orang masih kecil-kecil. Suaminya berlutut pegang saya pun kaki, dia bilang begini, Bapak, saya mau buat apa ini 3 orang anak? Saya bilang saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Dia punya bapak kandung, saya tidak tahu kenapa saya harus. Saya tidak tahu. Terus saya kasih bangun dia bawa saya masuk di dalam rumah. Pas kami baru duduk, dia bilang, Bapak doa dulu. Saya berdiri di pintu kamar tempat ibu itu ditaruh. Ada orang duduk di dalam. Dengan iman saya berdoa, Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit itu ibu bangkit. Orang-orang dari dalam kamar lagi keluar semua. Ini ibu menuju saya. Dia bilang, Bapak, saya jalan terlalu jauh, saya haus. Saya bilang, cari kasih dia air karena saya takut. Iya, orang mati bangun langsung jalan begini. Saya takut. Jemaat, berita beredar di itu kampung, Pak Manobe itu kalau berdoa orang mati, saya jalan begini. Lewat 3 hari kemudian datang satu anak muda. Dia bilang begini, Bapak, ya nenek sakit berat. Saya bilang, engkau punya maksud? Bapak doa dulu. Saya bilang, kenapa tidak kita berangkat sekarang? Let's. Kami sampai sana. Nenek itu dong kasih tidur begitu. Pas sampai dia bilang, Bapak, ini nenek. Bapak doa dulu. Dengan iman yang sama, kalimat yang sama, saya bilang, Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit itu nenek mati. Tidak hidup lagi sampai hari ini, tidak hidup lagi.
Baru 3 hari lalu saya berdoa, yang mati sampai hari ini masih ada. Tapi 3 hari kemudian yang hidup. Di situ saya mengerti, jemaat, kalau saudara datang kepada Tuhan dengan iman, selanjutnya biar Tuhan yang atur. Supaya kita tidak turut menentukan. Dalam gereja kita ini banyak orang suka bilang, mari teh, bapak tua itu kalau berdoa 1 kali, mama tua itu kalau berdoa 2 kali, dan kakak tua itu kalau berdoa 3 kali. Jemaat, dalam iman ketika engkau berdoa, kekuatan doa bukan pada tangisan dan teriakan. Yang dimaksud dengan doa itu kekuatannya adalah pada penyerahan total. Penyerahan? Makanya kita berdoa, jadilah menurut kehendakmu. Banyak orang menangis total, berteriak total, tapi tidak memberi masalahnya Tuhan yang atur. Ini masalah, kita kasih Tuhan atur. Tuhan ambil, kita tes kembali. Ini bukan masalah. Kira-kira begitu. Banyak orang menangis, tapi dia tidak memberi kepada Tuhan yang atur. Dia mau turut mengatur. Lalu kita sebut kita sebagai orang beriman. Sekarang kita mulai bicara tentang iman. Jemaat, hafal. Iman ialah omong. Dari pengertian, iman ialah. Jadi saya tidak dengar. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalimat itu saudara pasti hafal. Ibrani 11 ayat. Ibrani 11 ayat. Ayat ini. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita. Pembahasannya ringan. Beberapa kata kunci dipakai. 1, dasar. Dasar itu fondasi. Apa? Fondasi. Saudara tahu fondasi? Tahu. Pernah lihat fondasi? Mana? Fondasi. Dasar itu apa? Fondasi. Teorinya ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dia fondasi dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu apa? Cita-cita, visi, idealisme masa depan. Saudara mau jadi orang paling kaya di Indonesia? Silakan. Saudara mau jadi orang paling sukses di Indonesia? Silakan. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi perempuan tercantik seminyak lah. Nah, silakan. Tapi yang jadi soal adalah saudara bangun dia di atas dasar apa? Itu yang penting. Karena orang tidak beriman pun dia mau jadi paling pintar, dia mau jadi paling sukses, dia mau jadi paling cantik, dia mau jadi yang paling kaya. Yang membedakan kita adalah kita membangunnya di atas dasar apa. Itu dia punya soal. Bukti. Bukti dari apa? Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat atau tidak lihat. Lihat atau tidak lihat? Pada saat yang sama orang ingin melihat baru percaya. Lalu definisi iman dan tidak. Dia bukti dari yang kita tidak lihat. Bagaimana menggambarkannya? Arsitek, saudara tahu arsitek? Ketika dia ingin menggambar sebuah bangunan, dia gambar duluan di sini. Berapa kamar, pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana, lantai berapa, semua itu dia gambarkan di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan itu dia tulis, dia gambarkan di atas satu kertas. Mulai kelihatan? Dari gambar itulah orang mulai mengerjakan bangunan ini. Menjadi kelihatan. Setelah bangunan ini kelihatan, orang mengagumi bangunan ini. Hari-hari ini kan orang kagumi satu tempat kan foto-foto di muka. Saudara boleh bergaya di depan bangunan yang paling saudara kagumi, koma. Titik-titik terkuat dari itu bangunan diketahui oleh yang foto-foto? Diketahui? Siapa yang paling tahu titik terkuat dari itu bangunan? Arsitek dan tukang yang membangunnya. Kalau saudara bilang saudara orang beriman, saudara adalah gambaran Allah. Dia yang tahu titik terkuat dari saudara di mana. Sehingga kalau orang mengaku bahwa dia beriman, tapi dia mengandalkan dirinya, dia menjadi tidak beriman. Dia menjadi tidak beriman. Dia harus hilang lenyap
Karena Tuhan yang paling tahu titik-titik terkuat kita di mana. Amin. Pertanyaan berikutnya tentang iman adalah, kita beriman kepada siapa? Kita semua mengaku beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Bahkan banyak orang memperdebatkan itu barang berhari-hari, berminggu-minggu, sampai tidur juga perdebatkan itu. Saya ingat saudara-saudara, ada satu waktu datang dua penginjil bilang pada saya, "Oi Pak Pendeta, berat." Saya bilang, "Apa yang berat?" Sudah beredar satu buku yang tulis 12 jam terakhir bersama sang guru. Itu buku itu di dalamnya berisi, Yesus tidak disalibkan, Yesus diganti oleh tokoh yang lain. Tuhan Yesus turun dari salib dan dia pergi, dia yang kemudian menikah dan ada keturunan orang-orang Prancis, bilang begitu. Pak, ini sudah beredar luas. Waktu dong bicara begitu saya senyum-senyum. Dorang dua marah saya. Kenapa pendeta senyum-senyum? Saya bilang, dari engkau mau saya menangis. Saya lihat mereka marah, terus saya bilang dorang begini, kamu dua gelisah. Iya, sekarang saya tanya kau dua hal. Satu, kamu punya kemampuan untuk menarik kembali semua buku yang sudah beredar? Dorang bilang tidak. Oke, kamu dua punya kemampuan, ketika orang sudah baca itu buku, kamu punya kemampuan untuk menghapus memorinya? Tidak juga. Berarti kamu dua punya kegelisahan juga sia-sia. Kau tidak merubah apa-apa juga. Terus saya bilang, kamu tahu dia punya cara? Gampang. Dia punya cara adalah, suruh itu penyesat-penyesat dan orang-orang itu, kalau kau kenal mereka, suruh cetak tambah itu buku. Bagi-bagi lebih banyak, gratis, tambah uang di situ, tidak apa, bagi-bagi ke seluruh dunia. Tapi saya mau kasih tahu kau secara pribadi bahwa perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus tidak bisa dipatahkan hanya karena ada itu buku, tidak bisa. Sehingga setiap orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, dia butuh perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Rantai salib su bagus tapi tidak datang kepada Tuhan, nah bagaimana? Itu kita persoal. Saudara bisa bangun pagi saja, itu tanda bahwa Tuhan sementara menyertai saudara. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan kemana, begitu dia tidak kasih bangun kita tadi pagi. Menurut saudara ini sore siapa kubur siapa? Mari jujur dulu di situ. Kenapa saudara-saudara? Waktu saudara bicara tentang Tuhan Yesus itu minta kita ringan-ringan saja. Tuhan Yesus bilang kepada kita, jadilah saksiku. Jadi saksi Tuhan, cukup. Tidak usah jadi pengacara untuk Tuhan Yesus. Apalagi jadi hakim. Ada banyak orang berusaha membela Yesus. Tidak usah. Tuhan Yesus terlalu kuat membela dirinya. Bahkan kita ini yang harusnya dibela. Banyak orang jadi hakim malah, untuk semua orang menjadi salah dan dia benar sendiri. Jadi hakim, saksi itu apa? Melihat, mengalami, merasakan, kemudian silakan katakan kepada orang lain. Saya melayani di Sabu. Ada yang orang Sabu? Mantap. Di pulau bagian selatan itu ada Pulau Dana, itu tidak ada penghuni. Saya melayani 5 tahun di Pulau Sabu, mau bawa pemuda ke Pulau Dana. Kami tidak jadi pergi juga. Tapi satu dua nelayan datang bilang kepada saya, bilang begini, Pak Pendeta, di Pulau Dana itu Bapak kalau kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat dia terlalu semangat. Pak Pendeta, kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Ama pernah ke sana? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan, tapi engkau bilang engkau beriman? Saudara, hal ini kemudian menjadi serius. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Yang menarik itu perikop. Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan barang siapa percaya kepadaku. Tapi di ayat yang ke-12 dia bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, beriman kepada Yesus Kristus tadi, melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Nah ini menarik. Mari kita lihat. Saya pakai contoh. Saudara lihat. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Beriman bahwa Yesus Kristus juru selamat? Betul. Betul. Berarti saudara beriman Yesus Kristus juru selamat. Amin. Berarti yang Tuhan Yesus buat saudara mau buat?
Siapa percaya kepadaku melakukan. Amin. Oke, saya pakai contoh. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada orang berzina, urus pakai cara Yesus. Karena kita percaya. Saudara lihat, ini perempuan berzina yang kena tangkap. Dorang bawa datang kepada Tuhan Yesus. Hukum setempat mengatakan, ini perempuan harus dibuat apa? Harus apa? Dilempar sampai mati kan? Tuhan Yesus duduk korek-korek tanah sedikit. Tuhan Yesus bilang, siapa rasa diri tidak berdosa silahkan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Dorang ke mana? Tuhan Yesus tanya di perempuan, dorang di mana? Dorang sejalan Bapak. Tuhan Yesus bilang, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bagi ini perempuan berdosa, Tuhan Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu, dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini dia beri kesempatan baru. Ini cara Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina. Dia beri kesempatan baru. Ingat, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan boleh dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya tanya saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak-bapak, di sini sih punya saya bapak-bapak. Bapak-bapak, satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, boleh urus pakai cara Yesus? Kan ini pengikut Yesus. Bisa urus pakai cara Yesus? Cari ibu terus bilang begini, ibu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Bisa? Woi, saya kira kita orang bagian timur tidak bisa. Itu kita cari, ibu pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya yang istri-istri dulu. Ibu-ibu 20 saja. Ibu-ibu, satu saat ketahuan suamimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Lalu saudara beriman kepada siapa? Cari suami terus bilang begini, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang puji Tuhan. Jemaat, banyak kami pendeta ini kan urus banyak hal begitu. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Tahu suaminya berselingkuh, dia berdiri baik-baik di muka pintu baru pakai bahasa Kupang dia bilang begini, kau kira kau sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Saudara kan ingin melangkah terus bersama Yesus kan? Yang melangkah mesti ikut dia pucara nah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus sampai kapan? Serta Yesus selamanya. Di waktu apa? Jalan dalam setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Masa mau senang-senang saja? Terus ada pergumulan saudara mau tinggalkan Yesus dengan cara-cara saudara sendiri? Kan mau jalan dengan Yesus. Tapi tadi saya dengar saudara tidak rubah itu kata. Jalan dalam susah, jalan dalam susah. Memangnya saudara mau susah terus? Suka duka. Jemaat, satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Dimulai dari sebuah pertanyaan gampang dengan risiko berat. Pertanyaannya adalah, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Gampang dijawab, risikonya berat. Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Dia pasti ditangkap. Terus Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan Yesus tanya, gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan.
Itu bukan soal persembahan yang kita taruh di amplop di luar itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisan Kaisar, kasih Kaisar. Tapi kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada Kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Itu tindakan iman. Banyak orang datang gereja bukan memberi diri, memberi uang. Sampai-sampai ada yang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi ke gereja, tapi saya punya persembahan pergi, Pak. Di surga tidak ada kios jual super mie. Berilah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan kiranya berkenan kepada. Banyak orang masih memberi uang, bukan memberi diri. Orang beriman ini. Makin besar makin gaya. Ada satu bapak tua dia kasih persembahan ini. Dia isi. Terus saya bilang begini, Bapak, kenapa sampai sebegitu-begitunya? Dia bilang, Pak Pendeta, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya Bapak, tapi saya tahu. Pak Pendeta tahu apa? 1.000. 100.000 tidak mungkin begitu. Tidak mungkin. Sudah begini lagi pakai batuk-batuk lagi. Jemaat, satu saat Tuhan Yesus, ini video saya beredar cukup luas ketika saya bicara ini di satu acara politik sebenarnya. Natal, tapi yang bikin itu satu kabupaten. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar, rampas jabatan. Siapakah yang terbesar di antara para murid? Yakobus bilang dia, Simon, Petrus bilang dia, Andreas, semua. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, datang taruh di antara mereka. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan pimpinan. Tidak pakai bawa ayam kok. Tidak. Siapa mau terbesar, jadilah pelayan. Amin kan? Itu cara Tuhan Yesus. Saya ingat tahun 2009 saya kan ketua Panwaslu. Saya bikin begini ketua Panwas. Saya juga heran. Datang satu caleg bilang kepada saya, Pak Pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Kok Pak Pendeta yakin sekali? Iya. Kenapa? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak saja Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya dengan Pak Pendeta. Kenapa? Ternyata Bapak mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang Tuhan bilang kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan mau pemilu baru datang cari saya kok bilang, Bapak kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Tidak bisa. Setia saja pada perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan kasih perkara yang besar. Amin kok. Saya tidak tahu di eklesia Bapak Pendeta, Mam Pendeta. Tapi di banyak gereja, saya keliling banyak gereja, ada banyak kita tuh bisa menyanyi, tapi dong tidak mau menyanyi di yang acara-acara kecil-kecil. Kadang-kadang ibadah minggu tuh betul-betul lolos dari penyanyi. Pendeta tanya, ada paduan suara vocal group? Tapi kalau bilang gubernur Bali dan ketua sinode GPIB akan beribadah bersama-sama dengan jemaat eklesia. Eklesia apa? Woi, itu solo juga dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Kayak itu karunia makam puji. Kasih saya kita mau jalan dengan Tuhan ini. Amin kok. Saya tidak tanya di sini ada kok tidak. Saya tidak tanya kenapa jawab. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema sosial, ketimpangan sosial, dengan kalimat yang cukup berat. Tuhan Yesus bilang begini, kalau nanti ada orang menampar pipimu yang kanan, berikanlah pipimu yang di eklesia. Sudah ada yang bisa begitu. Saya taruh dia di sini berbilang, Bapak-bapak minta maaf ini. Ada yang bisa. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Menampar pipi kanan akan dilakukan dengan dua cara. Pertama pakai tangan kiri. Tradisi itu mengatakan
tangan kiri hanya boleh pakai untuk pegang barang haram. Atau yang kedua, menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Hanya boleh dipergunakan oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan Yesus ajar, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, pakai tangan kirinya, menganggap engkau haram atau budak, berikan pipi kanan. Supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita dua sama. Fungsi sosial kita mungkin beda, tapi kita sama. Supaya pelecehan kepada kemanusiaan itu kita jauhkan. Kadang-kadang kita dalam gereja tapi kita saling melecehkan satu dengan yang lain. Bilang kita ikut Tuhan, tapi saya mengalami, saudara-saudara, sebagai pendeta ini kadang-kadang kalau saya pilih melayani yang orang kaya itu, saya serius. Mama, kita doa mama untuk ini. Akhirnya itu orang kaya dia tidak omong, saya omong kembali kasih dia. Tapi kalau melayani orang miskin itu kita datang-datang, tutup mata kok kita berdoa, tutup mata kita berdoa. Mati itu juga Tuhan berkenan, Tuhan berkenan. Saya ingat saya punya kisah, satu orang marah saya dan ini kisah, tapi namanya saya punya nah. Ada satu pendeta dia pergi ibadah nih. Ada acara pesta, duduk di samping nenek-nenek satu janda tua. Ini nenek-nenek bilang, Bapak Pendeta, tanggal 14 Bapak Pendeta bisa pimpin ibadah di rumah kah? Terus Bapak Pendeta bilang, aduh, saya sibuk. Nanti ini penatua saja yang pergi ya. Iya Bapak, tidak apa-apa kok, tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa. Dia ambil makanan, duduk sama-sama lagi, basa-basi Pak Pendeta tanya, bilang, Mama, mau bikin apa kok bikin ibadah? Ada apa mau bikin ibadah? Terus ini ibu tua bilang begini, tidak, saya punya anak laki-laki yang pertama itu dia baru saja dilantik jadi komisaris bank. Dia ada mau titip berkat sedikit. Pak Pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? Terus ini nenek bilang, tanggal 14. Oh, saya kira tadi bilang tanggal 4. Kalau 4 saya sibuk, tapi 14 bisa. Saudara-saudara, bicara tentang mengikut Tuhan Yesus itu harus sampai di nilai itu. Nilai itu membentuk tindakan. Cara berpikir itu membentuk tindakan, tindakan membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, budaya membentuk karakter. Dia lebih tinggi dari sekedar kita buat aksesoris. Amin kok. Sekarang kalau kita bicara tentang melangkah, saya kira saya jangan terlalu lama. Saudara, melangkah bersama Tuhan itu orang bisa ukur sejauh mana dia berjalan dengan Tuhan. Saya pakai contoh-contoh saja supaya lebih gampang. Contoh, saudara pernah jalan kaki? Pernah? Kayak mana? Saudara kalau jalan kaki bisa kan? Koma, tapi jarak tempuhnya dekat. Karena saudara jalan kaki dan jarak tempuhnya dekat, kekuatan full ada pada saudara. Saudara tidak butuh orang lain, bahkan Tuhan pun saudara tidak butuh. Sekarang lebih jauh sedikit. Pernah naik ojek? Apalagi Grab? Pernah? Ya motor, yang motor pernah? Dia gas. Saya yakin yang di belakang akan korek dia. Adik, pelan sedikit. Kenapa? Saya punya dada tidak bisa. Ibu hanya bayar 5.000. 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem ibu. 10.000 dulu baru pakai rem. Apa maksudnya? Semakin jauh berjalan, kita mulai ada rasa takut. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah? Saudara pernah terjauh naik bis itu dari Denpasar ke mana? Ke mana? Ke Bajawa? Oh, ke Jawa. Saudara pernah duduk di samping sopir? Saudara pernah kok tidak sampai jalan yang berliku-liku, yang driver itu belum injak rem, saudara yang mengangkat kaki injak begini? Makin jauh berjalan, kita mulai rasa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Jalan melangkah dengan Tuhan makin jauh, kita bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya itu belum jalan jauh, belum. Lebih jauh lagi, naik kapal feri, pernah? Kemana? Saudara, di NTT musim timur begini, musim timur itu laut sabu itu berat, laut sabu. Setiap kali kita biar bisa berenang 10 km tenggelam di laut sabu, kita jago hilang. Yang menarik, kalau masih ada kapal bisa pulang itu dia setengah mati betul di laut sabu. Kalau ada yang tahu ada pendeta di atas, dia datang bilang begini, Pak Pendeta, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di laut sabu ibadah. Waktu persembahan itu menarik. Itu kami tidak pakai tangguh persembahan ini, kan tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada. Masa di kapal siap begini, tidak. Tapi yang kedua, kami harus pakai dos yang besar. Kenapa?
di bagian persembahan, ketika yang bawa itu dos besar datang, kan laut lagi begini. Itu sekali kita isi di saku begini, dapat berapa saja masuk itu. Itu tidak lewat otak, tidak lewat langsung. Beda kan kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Kalau kita ibadah di darat, yang bawa persembahan itu datang, sekali kita isi tangan di saku, itu macam agak lama begitu. Sudah agak lama lagi mata putar-putar begini. Itu mata macam ada firasat itu. Terus dia ambil persembahan, dia isi, petugas sudah lewat baru dia kaget. Kenapa? Saya isi yang merah. Seperti menyesal itu. Seperti menyesal itu. Lebih jauh lagi, lebih jauh. Naik pesawat. Pernah naik pesawat? Kemana? Kamu terlalu banyak jalan-jalan lah. Saudara, apalagi di Bali, saudara naik pesawat Boeing kan, terbang kira-kira 36.000 kaki, berarti kira-kira 12 km kan. 12 km itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Dia baru begini, mati sudah gitu. Di ketinggian 12 km itu kan kita sudah bisa lepas sabuk pengaman kan, sudah bisa jalan-jalan. Tidak rencana buang air kecil, justru sengaja ke belakang supaya orang. Terus tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang dan seterusnya. Saya mau tanya dulu, waktu ada pengumuman begitu, ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Berani? Kita pulang dengan teratur. Duduk begini, ada anak-anak kecil ribut, kita bilang, Adi, doa. Semakin jauh berjalan, kita bukan siapa-siapa. Jemaat, di 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek orang yang tadi itu lebih kalah. Jemaat, di kecepatan seperti itu kan dia tabrak kawan, dia guncang kan. Waktu dia guncang itu banyak orang langsung bilang, Yesus. Kalau di darat kaget, maki. Saya belum pernah dengar orang maki di pesawat, belum pernah. Di sini ada yang biasa maki. Kumpul uang, beli, kasih dia tiket, suruh berangkat. Pas hujan angin itu suruh dia jalan. Saya yakin itu pulang satu persekutuan doa di dia punya rumah nanti. Semakin jauh berjalan, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kan kita mau melangkah dengan iman dengan Tuhan ini. Amin. Jemaat, pernah ke pantai? Pantai mana? Pergi dengan siapa? Buat apa? Saudara, kalau saudara pergi ke pantai, bermain di pinggir pantai, airnya hanya segini, saudara bisa ribut-ribut, bisa sirat, karena pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter ke dalam. Di pinggir pantai kan saudara bilang, foto saya dulu. Pinggir pantai. Coba masuk 500 meter ke dalam, angin dan perahu sudah mau terbalik. Woi, perahu sudah mau terbalik, tolong foto dulu, foto. Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kita menjadi sangat kerdil di hadapan Tuhan. Kalau orang melangkah bersama Tuhan, dia tidak akan menemukan orang lain. Dia tidak akan pernah menemukan dirinya. Dia temukan siapa? Tuhan. Orang yang melangkah dengan Tuhan itu tidak akan pernah kecewa. Saya punya definisi tentang kecewa. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia.
Siapa yang terlalu berharap pada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang namanya kece. Kalau kece saja tidak apa-apa. Tapi kalau tambah wah itu yang apa-apa. Harap akan Tuhan, hai Dia berlindungan dalam susah. Ator berserah karena habis malam lagi mereka dalam derita, dalam dan kemelut Tuhan yang setia penolong. Bagian paling terakhir saya akan bicara sedikit tentang perbedaan ini. Waktu kita beribadah kepada Tuhan dalam iman, atau orang Kristen mengalami perjumpaan dengan apa saja dalam ibadah dan dalam kehidupan setiap hari, bedakanlah antara reaksi emosional dan respon iman. Reaksi emosional dan respon iman itu dua hal yang berbeda. Saya pakai contoh. Kalau ada orang punya suami meninggal, dia sedih kok tidak? Sedih kok tidak? Kenapa saudara tertawa? Kalau orang bersuami meninggal, dia sedih, saudara pergi. Saudara yang beriman kepada Tuhan akan bertanya pada diri, apa yang saya imani tentang kematian? Harus tanya, apa yang saya imani? Waktu saudara bertanya tentang apa yang saudara imani tentang kematian, saudara temukan, oh, yang saya imani tentang kematian ialah kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu, melihat kedukaan itu, kita menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat pada. Realistis terhadap persoalan itu, kita punya respon iman. Tuhan tidak pernah janji kita lewat masalah dari jalan lain. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang, kan? Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia pun nama apa? Aqua. Tapi Tuhan janji berikan kekuatan ketika saudara dan saya ada di tengah persoalan, kan? Apa yang kita imani? Kalau orang yang hanya reaksi emosional, datang lihat orang susah, suami meninggal, sedih lagi, mau pemakaman, dia kasih tahu pendeta, apa pendeta, mam pendeta, saya satu lagu sebelum firman. Terus dia mulai menyanyi, di dalam doamu kau sebut namaku. Di interlude-nya suruh anak kecil baca puisi lagi dengan judul Ditinggal Ayah. Menurut saudara orang menangis kok tidak? Terus saudara bilang roh bekerja. Kalau hanya ingin menangis cukup nonton film Korea. Kita ini terlalu banyak bermain emosi sampai kita kira itu kita beriman. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan, itu respon iman, bukan reaksi emosional. Supaya ketika saudara bermain musik, saudara menyembah. Supaya waktu saudara menyanyi dengan megah, bukan dengan ribut. Karena kita berespon iman. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan pengkhotbah, bukan penyanyi, bukan apa, ornamen apapun tidak boleh menggantikan Tuhan. Supaya orang datang mencari Tuhan dalam iman yang tadi membawa kita datang kepada Tuhan, dia membedakan. Dia tidak sementara datang mencari kepuasan, tapi dia mencari kemuliaan. Masih banyak orang cari kepuasan. Dorang cek-cek hari Minggu nanti siapa yang khotbah. Pendeta,
Di GPIB ada begitu, Mama ada tuh. Ada di sini tuh. Ya saudara, itu akan menolong kita untuk melangkah, betul-betul melangkah bersama Tuhan dalam iman. Imani Tuhan yang kasih, bukan kita puas hati saja. Supaya ibu ini bukan Yahudi, perempuan Siro Fenisia. Tapi Tuhan bilang iman begini, ini belum saya temukan di orang lain ini ibu ini. Dia percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan dan Tuhan juga percaya kepadanya. Wah, ini itu perjalanan. Tidak boleh ada orang yang mengatakan dia selesai dengan Tuhan. Kita tidak pernah selesai dengan Tuhan. Kita bergumul dari satu waktu ke satu waktu yang lain. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa pada Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu akan jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Diberkatilah siapapun yang telah memberi telinga dan dirinya untuk pemberitaan ini. Jadilah firman-Mu di dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.